Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat generasi penyuka matematika. Tetap bersama saya Noresna Elisa. Kali ini kita akan belajar bentuk akar. Pada video kali ini kita akan membahas definisi, menyederhanakan dan mengoperasikan bentuk akar. Oke. Apa sih definisi bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, akar 2. Akar 2 sama dengan 1,4142113 dan seterusnya. Akar 5, 2,236067 dan seterusnya. Akar 17 sama dengan 4,123105 dan seterusnya. Kemudian contoh yang keempat, akar 1020 31,937438 dan seterusnya. Nah, semua ini adalah contoh bentuk akar. Karena berdasarkan definisi tadi, nilai di belakang koma itu tak terhingga dan tidak berulang. Bagaimana kalau akar 16 misalnya? Nah, akar 16 itu bukan bentuk akar, karena akar 16 sama dengan 4. Akar 100 itu juga bukan bentuk akar, karena akar 100 sama dengan 10. Oke, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan ini ya. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan dengan bilangan yang satu dapat diakarkan sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Jadi kamu harus ingat ini, ubah menjadi dua bilangan, kemudian yang salah satunya dapat diakarkan sedangkan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh berikut. Yang pertama, akar 8. Bagaimana kita menyederhanakan akar 8. Nah, kalian cari yang salah satunya bisa diakarkan, kemudian yang lainnya tidak bisa diakarkan. Oke, 8 itu bisa kita rubah menjadi 4 dikali 2, ya kan? 4 kali 2 kan sama dengan 8. Salah satunya bisa diakarkan, yaitu 4, yang 2 tidak bisa diakarkan. Maka ini boleh kita tulis terpisah akarnya, jadi boleh kita tuliskan akar 4 dikali dengan akar 2. Nah, akar 4 kita tarik akarnya itu sama dengan 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti 2 ya, akar 2. Kan akar 2 nya tidak bisa lagi, maka tetap dituliskan. Jadi akar 8 itu bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Oke, kita coba lagi contoh yang kedua. Bagaimana bentuk sederhana dari akar 32. Nah, ini ada beberapa pilihan, karena 32 itu kan bisa kita pakai menjadi 4 kali 8 atau 16 dikali 2. Yang mana yang dipilih? Oh, ada yang bicara 4 kali 8. Oke, kalau 4 dikali 8, maka 4-nya bisa diakarkan, sedangkan 8 itu belum sederhana. Seperti contoh yang pertama ini, akar 8 itu masih bisa disederhanakan. Maka berdasarkan berdasarkan ketentuan ini, itu tidak bisa, karena kan harusnya satunya bisa diakarkan, sedangkan yang lain tidak dapat diakarkan. Maka kita tidak bisa menggunakan 4 dikali 8, maka kita menggunakan 16 dikali 8, karena 16 bisa diakarkan, yang 2 tidak bisa diakarkan. Maka ini adalah bentuk paling sederhananya. Jadi akar 16 itu adalah 4, kemudian akar 2 tidak bisa diakarkan, maka tetap dituliskan 4 akar 2. Nah,
Jadi bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah 4 akar 2. Next, kita coba lagi contoh yang ketiga. Akar 500. Nah, ini banyak sekali 500, banyak punya faktor. Tinggal kita bisa memilih yang mana yang bentuknya nanti paling sederhana. 500 ini kan bisa jadi 250 dikali 2, kemudian bisa jadi 125 dikali 4, bisa jadi 100 dikali 5, atau 50 dikali 10, ya. Tinggal kita memilih. Kalau kita ambil, kita coba dulu misalnya 250 dikali 2. Oh, ini kedua-duanya tidak bisa diakarkan, maka abaikan 2 kali 250. Kemudian kita coba lagi 4 dikali 125 misalnya. 4 bisa diakarkan, tetapi 125 itu masih bisa disederhanakan. Jadi 125 itu masih bisa juga salah satunya diakarkan. Jadi kita tidak menggunakan 4 kali 125. Karena kedua-dua angkanya, kedua-dua bilangannya tersebut masih bisa disederhanakan. Berarti berapa lagi pilihan yang lain? Iya, bisa kita ambil 100 dikali 5, ya kan? 100 bisa diakarkan dan 5 tidak bisa diakarkan. Jadi kita memilih bilangannya itu yang salah satunya bisa diakarkan, yang satunya tidak bisa diakarkan. Maka itulah bentuk sederhananya. Nah, akar 100 ini bisa diakarkan yaitu 10. Betul, maka 10 akar 5. Selesai. Jadi akar 500 itu bentuk sederhananya adalah 10 akar 5. Kemudian perhatikan lagi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang menyederhanakan bentuk akar ini. Coba kita lihat lagi contoh yang keempat ini. Wah, terlihat berbeda ya. Kalau 1, 2, dan 3 ini tadi bentuk akar pangkat 2, sedangkan ini yang nomor 4 ini adalah bentuk pangkat 3 ya. Coba bagaimana kita menyederhanakan akar pangkat 3 dari 54. Maka tetap caranya itu sama. Kalian menjadikan dua bilangan yang salah satunya dapat diakarkan, sedangkan yang lain tidak dapat diakarkan. Bedanya, kalau yang 1, 2, dan 3 ini tadi berpangkat 2, yang ini berpangkat 3. Nah, 54 itu kan bisa faktornya 9 dikali 6 ya, atau 27 dikali 2. Nah, maka yang kita pilih adalah 27 dikali 2. Karena si 27 itu bisa kita akarkan. Akar pangkat 3 dari 27. Artinya berapa pangkat 3? Hasilnya 27. Berapa? Betul, 3. Jadi ini bentuk sederhana dari akar pangkat 3 dari 54 itu adalah 3 akar pangkat 3 dari 2. Selesai. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh nanti menanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan belajar mengoperasikan bentuk akar. Operasi dalam matematika itu kan berarti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, mengali, dan membagi bentuk akar. Oke, yang pertama kita akan pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan ini, dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Jadi ini harus kalian ingat ya, dua bilangan bentuk akar itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Jadi ingat syarat ini, akarnya harus sejenis. Untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif, maka berlaku hubungan berikut. Kalau A akar C ditambah B akar C, maka itu sama dengan A tambah B akar C. Jadi tinggal menambahkan
A dan B saja, maka A tambah B akar C. Kemudian kalau dikurang, A akar C dikurang B akar C itu sama dengan A kurang B akar C. Oke, untuk matematika kurang lengkap rasanya kalau tidak ada contoh soal. Yuk kita lihat contoh yang pertama. Nah, bagaimana mengoperasikan ini? 8 akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6. Jadi ini sudah digabung antara penjumlahan dengan pengurangan. Pertama, perhatikan dulu soalnya, apakah akar-akarnya itu sejenis atau tidak. Jadi kalau sejenis kalian bisa langsung mengerjakannya, kalau tidak sejenis harus disamakan dulu ya. Maka ini kita lihat akar 6 dan akar 6. Oh, sudah sejenis, maka langsung aja tinggal 8 ditambah. Nah, kalau tidak tertulis seperti ini berarti dia konstantanya adalah 1 ya. Jadi 1 dikurang dengan 5. Nah, maka ini langsung ambil 8 ditambah 1 dikurang 5. Berapa? 9 dikurang 5. Iya, 4 akar 6. Mudah aja ya kalau dia sejenis. Tinggal ambil angka-angkanya ini, tergantung tandanya, ditambah atau dikurang. Tinggal kalian hitung, maka didapatkanlah hasilnya. Kemudian lihat lagi contoh yang kedua. 2 akar 6 ditambah akar 2 dikurang akar 3. Coba lihat, oh ini bentuk akarnya tidak sejenis. Akar 6, akar 2, akar 3. Tapi bisakah disamakan? Oh tidak bisa karena dia akar-akarnya sudah bentuk sederhana. Maka ini tidak dapat disederhanakan karena bentuk akarnya berlainan. Jadi sudah cukup sampai di sini saja, tidak bisa lagi kita sederhanakan. Oke, kita masuki contoh yang ketiga. Nah, 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurang 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Ini ada yang sejenis ya. Ini 4 akar 5 dengan min 2 akar 5 sejenis, kemudian 2 akar 3 dan 7 akar 3 sejenis. Maka masing-masing kerjakan untuk yang sejenis. Maka ini 4 dikurang 2 akar 5 ditambah dengan dia 2 ditambah 7 akar 3. Nah, tinggal 4 dikurang 2 itu 2, jadi 2 akar 5. Kemudian 2 ditambah 7, 9. Jadi 9 akar 3. Ini tidak bisa lagi kita sederhanakan karena dia berlainan akarnya. Ini akar 5, yang ini akar 3. Dan sudah berbentuk sederhana, tidak bisa kita rubah lagi. Maka selesai untuk contoh yang ketiga. Kemudian kita coba lagi contoh yang keempat. Nah, akar 20 ditambah akar 500 dikurang akar 180. Bagaimana nih? Jangan langsung mengambil kesimpulan seperti contoh nomor 2. Karena akar-akarnya di sini belum sederhana, ya kan? Akar 20 itu masih bisa disederhanakan, akar 500 masih bisa disederhanakan, dan akar 180 juga masih bisa disederhanakan. Jadi kalian sederhanakan dulu bentuknya, maka nanti bisa dioperasikan, bisa ditambah dan dikurang. Coba kita lihat, kalau akar 20 maka kita rubah menjadi 4 dikali 5. Kalau 500 kan kita sudah belajar tadi di sebelumnya cara menyederhanakan bentuk akar, maka akar 500 ini sama dengan 100 dikali 5. Nah, 180 ini bisa kita rubah menjadi 36 dikali 5. Tinggal kita tuliskan terpisah ya. Akar 4 dikali akar 5 ditambah akar 100 dikali akar 5 dikurang akar 36 dikali akar 5. Tinggal kita akarkan yang masing-masing bilangan yang bisa diakarkan. Akar 4 itu adalah 2 akar 5 ya. Kemudian 100 itu 10. Kemudian 36 itu adalah 6. Nah, lihat hasilnya itu akhirnya dia bentuknya sejenis, akarnya sejenis.
Jadi ini akar 5, akar 5, akar 5. Oh, maka ini langsung bisa dioperasikan. Tinggal 2 ditambah 10 dikurang 6. Akar 5. Nah, 2 tambah 10, 12 dikurang 6, itu adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6 akar 5. Ya, yang berikutnya itu adalah perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Perhatikan ini untuk bilangan untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non negatif, maka berlaku hubungan berikut. A kali B akar C itu sama dengan A, B akar C. Untuk lebih jelas, selalu perhatikan contohnya. Kita lihat contoh yang pertama. 7 dikali 2 akar 6. Nah, maka akar 6 itu sudah sederhana ya, maka tinggal kita kalikan aja 7 dengan 2-nya. Jadi 7 kali 2 itu sama dengan 14. Jadi 14 akar 6. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah 3 dikali akar 147. Nah, ini bagaimana? Bukan 3 kali 1 akar 147 ya, karena 100 akar 147 ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi poin kalian di sini adalah menyederhanakan bentuk akar, itu harus kalian kuasai. Lihat ini, maka kita sederhanakan menjadi betul 49 dikali 3. Jadi 3 yang ini tetap akar 147-nya kita sederhanakan dulu menjadi akar 49 kali 3 karena salah satunya bisa diakarkan, yang lainnya tidak bisa. Jadi akar 49 itu adalah 7 ya. Jadi akar 49 7, maka tinggal kalikan saja antara 3 dengan 7. Sama dengan 21 akar 3. Nah, jadi 3 kali akar 147 itu sama dengan 21 akar 3. Oke, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau dikalikan dengan desima seperti ini. Maka 8 dikali 0,5 itu sama dengan 4. 4 akar 18. Tetapi ini belum sederhana karena si 18 ini masih bisa disederhanakan. Seperti kita pelajari sebelumnya, maka 18 kita cari faktor yang salah satunya bisa diakarkan dan yang lainnya tidak. Iya, kita rubah menjadi 9 dikali 2. Nah, akar 9 bisa kita akarkan itu adalah 3. Jadi ini 9 berubah menjadi 3 setelah diakarkan, maka tinggal dikalikan dengan 4. Maka 4 dikali 3 berapa? Iya, 12 akar 2. Nah, hasilnya adalah 12 akar 2. Oke, contoh yang keempat. 3, kita di sini memakai dot ya, ini bukan nomor tapi ini dot. Dot itu sama dengan kali. Nanti kalian kalau menemukan tanda titik itu berarti kali juga. Jadi kalau ini tanda kali seperti ini, cross, ini tanda dot namanya ya, itu juga menamakan kali juga sebenarnya. Jadi ini ada 2 jenis penulisan aja, bisa dengan kali, bisa dengan dot seperti ini. Nah, bagaimana kalau 3 dikali 4 akar 2 ditambah akar 162? Bagaimana nih mengerjakannya? Iya, ingat perkalian dengan dalam kurung itu untuk membuka kurungnya. Kalian kali dulu satu-satu. Jadi 3 dikali dengan 4 akar 2 ya. Kemudian 3 tetap kalikan juga dengan akar 162. Jadi untuk membuka kurungnya masing-masing dikalikan. Nah, ini. Jadi 3 dikali 4 itu 12, kemudian 3 dikali, nah 162 ini masih bisa disederhanakan, itu sama dengan 81 dikali 2. Nah, ini nih akar 81 itu kan 9. Jadi
12 akar 2 ditambah dengan 27 akar 2. Lihat ini penjumlahan dua bentuk akar. Lihat akarnya sejenis. Iya, karena di sini akar 2, maka langsung kita jumlahkan 12 ditambah 27 itu 39 akar 2. Semoga mudah dipahami ya penjelasan tentang perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Ya, yang berikutnya kita akan mempelajari perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Perhatikan ini. Untuk C, E bilangan real dan A, B, D, F bilangan rasional non negatif, maka berlaku sifat berikut. Kalau akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B, atau C akar D dikali dengan E akar F itu sama dengan C dikali E akar D dikali F. Nah, berdasarkan sifat ini, perhatikan cara menyelesaikan contoh soal berikut. Nah, yang pertama, itu kalau ada soalnya seperti ini. Akar 7 dikali dengan akar 6, maka gunakan sifat yang mana? Iya, betul yang ini, maka tinggal kita mengalihkannya saja ya. Jadi ini sama dengan akar 7 dikali dengan 6. Akar 7 kali 6 ya. Maka ini sama dengan akar 42. Selesai. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini 3 akar 2 dikali dengan 2 akar 6. Maka ini menggunakan sifat yang mana? Betul, sifat yang kedua ini ya. Maka ini masing-masing 3 dikali 2, 3 kali 2, dan yang dalam akarnya ya 2 dikali 6. Nah, maka 3 kali 2 6, kemudian 2 kali 6 12. Nah, kalau ini artinya belum sederhana ya, karena si akar 12 itu masih bisa disederhanakan karena salah satu faktornya itu masih bisa ditarik akar. Maka boleh kita sederhanakan dulu ini. Maka 6 itu sama dengan akar 12 itu kan 4 dikali 3. Si 4 bisa kita akarkan. Jadi 6 akar 4 itu adalah 2. Nah, tinggal 6 dikali 2 itu sama dengan 12 akar 3. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini 2 akar 6 dikali dalam kurung akar 2 ditambah 5 akar 3. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya. Ingatkan kalau salah satunya di dalam kurung, maka untuk membuka kurungnya adalah kalian kalikan dulu masing-masing ya. Jadi 2 akar 6 dikali dengan akar 2, kemudian berikutnya 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 3. Maka 2 akar 6 dikali, kita tuliskan aja supaya lebih mudah melihat perkaliannya ya. Jadi 2 akar 6 kali akar 2 itu dari sini ke sini, kemudian 2 akar 6 dikali dengan 5 akar 3 dari sini ke sini. Nah, maka tinggal menggunakan sifat yang ini, maka kalian bisa kalikan 2 dikali 1 ya, kalau tidak tertulis di sini artinya 1, jadi 2 kali 1 itu 2, kemudian akar 6 dikali akar 2 itu sama dengan akar 12, kemudian 2 dikali 5 itu 10, kemudian 6 dikali 3 18. Nah, akar 18. Nah, ini belum selesai karena akar 12 dan akar 18 itu belum sederhana. Jadi sederhanakan dulu, maka kita cari yang bisa diakarkan ya. Faktor dari 12 yang bisa diakarkan berapa, sama dengan akar 18 ini juga cari faktornya yang bisa diakarkan. Oke, kita lihat ini. Nah, akar 12 itu adalah 4 dikali 3 ya kan. Maka berdasarkan
kita pelajaran sebelumnya tadi cara menyederhanakan bentuk akar, yang salah satunya bisa diakarkan, yang satunya tidak bisa diakarkan. Maka 12 itu boleh kita ubah menjadi 4 dikali 3, dan 18 boleh kita ubah menjadi 9 dikali 2. Nah, ini 2 tetap. Nah, akar 4 itu adalah 2. Nah, maka 2 dikali 2 akar 3. Kemudian 10 juga tetap, akar 9 itu adalah 3. Jadi 10 dikali 3 akar 2. Nah, tinggal 2 dikali 2 itu adalah 4 akar 3. Kemudian 10 dikali 3 akar 2, maka 10 dikali 3, 30. Nah, maka hasilnya 4 akar 3 ditambah dengan 30 akar 2. Tidak bisa lagi nih dioperasikan karena dia akarnya tidak sejenis. Ini akar 3 dan di sini akar 2. Oke, kita lihat lagi contoh yang keempat. Nah, bagaimana ini cara mengalihkan bentuk akar seperti ini masing-masing di dalam kurung ya. Pertama sama kita buka dulu kurungnya dengan cara mengalihkan masing-masing. Nih. Jadi caranya akar 10 itu dikali dengan akar 10, kemudian akar 10 kemana mengalihnya lagi? Iya ke sini ya. Akar 10 dikali dengan negatif akar 3. Kemudian yang satunya lagi akar 3 dikali dengan akar 10, terus akar 3 dikali dengan negatif akar 3. Nah, maka akar 10 kali akar 10 itu adalah 10. Ingat ya, akar A dikali akar A itu sama dengan A. Jadi kalau akar 10 kali akar 10 itu sama dengan 10. Kemudian 10 dikali dengan negatif akar 3. Akar 10 dikali dengan negatif akar 3, maka negatif akar 10 kali 3, 30. Kemudian akar 3 dikali dengan akar 10. Ya, ini positif, maka tandanya juga positif. Akar 3 dikali dengan akar 10, 3 kali 10, 30 juga ya. Kemudian akar 3 dikali dengan negatif, positif akar 3 kali dengan negatif akar 3, maka positif kali negatif itu adalah negatif. Jadi akar 3 dikali dengan akar 3, ingat akar A dikali akar A tadi adalah A, maka akar 3 dikali dengan akar 3 itu adalah 3. Nah, ini bisa kita gabungkan ya, 10 dikurang dengan 3, kemudian hasilnya adalah 7. Kenapa cuma 7? Mana akarnya? Karena negatif akar 30 ditambah dengan akar 30 itu hasilnya adalah 0. Oke, seperti ini contoh-contoh soal perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, di nomor 4 ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, cara mudah untuk menghitungnya. Kalau ininya sama, jadi anggotanya ini sama, kemudian cuma tandanya yang berbeda, maka kita lihat itu tinggal oke, kita ambil di sini saja. Nah, kalau akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B, maka itu sama dengan, lihat ini, akar A-nya A anggapnya 10, kemudian B-nya itu adalah akar 3, maka lihat 10 dikurang 3, oh maka langsung aja nanti ya, jadi A dikurang B. Nah, nanti ini kalian sangat memudahkan kalian untuk materi berikutnya, merasionalkan penyebut. Yang berikutnya itu adalah pembagian bentuk akar. Penyederhanaan pembagian bentuk akar itu sering juga disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Jadi untuk A, B bilangan rasional non negatif, maka berlaku seperti ini. Nah, akar A itu sekawan dengan akar A. A ditambah akar B itu sekawan dengan A dikurang akar B.
Kemudian akar A ditambah akar B itu sekawan dengan akar A dikurang akar B. Jadi ketiga ini kalian harus ingatkan ya. Ya, kita ke contoh soalnya ya. Merasionalkan penyebut bentuk A per akar B. Rasionalkan bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, rasionalkan bentuk 8 per akar 2. Nah, kalian lihat itu adalah penyebutnya atau bagian bawah dari pecahan ini. Akar 2 itu maka akar sekawannya adalah, iya, berdasarkan yang kita pelajari tadi, kalau akar A itu berarti akar sekawannya ya juga akar A. Jadi ini 8 per akar 2 kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, tinggal ingat perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka 8 dikali akar 2 itu 8 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Maka 8 dibagi 2 4, maka 4 akar 2. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang kedua. 12 dibagi dengan 2 akar 3. Kalian perhatikan penyebutnya itu ambil yang akarnya saja, jadi tidak usah yang tidak diakarkan ini, tidak ya. Jadi ambil yang akarnya ini saja, maka cari yang akarnya ini saja, akar sekawan dari ini. Maka ini kita kalikan dengan 12 per 2 akar 3 kali dengan akar 3 per akar 3. Maka sama seperti sebelumnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hingga 12 kali akar 3, 12 akar 3, 2 tetap ya. Kemudian karena 2 dikali 1 tetap 2, kemudian akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 12 akar 3 dibagi dengan 2 kali 3, 6. Nah, ini bisa dibagikan. Maka kalau bisa dibagikan ya dibagi, 12 bagi 6 itu adalah 2. Jadi hasilnya 2 akar 3. Kemudian yang ketiga itu adalah 2 akar 5 per akar 10. Bagaimana ini merasionalkan? Merasionalkan itu sebenarnya merubah bentuk pecahan ini tidak dalam bentuk akar lagi ya. Nah, maka ini lihat, ya, yang kita lihat itu cuman bagian penyebut. Jadi kalian cari akar sekawan dari penyebut. Nah, akar sekawan dari akar 10 itu adalah akar 10. Jadi akar 10 dikali dengan dikali dengan akar 10 per akar 10, sama juga prosesnya, tinggal 2 akar 5 dikali dengan akar 10, maka akar kali akar itu adalah 5 kali 10 akar 50, kemudian akar 10 kali akar 10 itu adalah 10. Nah, ini belum sederhana, kenapa? Karena akar 50 itu masih bisa disederhanakan, jadi diubah dulu seperti pelajaran yang sebelumnya. Akar 50 kita ubah menjadi, iya, yang salah satunya bisa ditarik akar itu adalah 25 ya. Akar 50 itu sama dengan 25 dikali 2. Nah, akar 25 itu bisa diakarkan sama dengan 5. Iya, betul sekali. Jadi 2 dikali 5 akar 2. Nah, tinggal 2 kali 5 10 akar 2 per 10. Jadi 10 dibagi 10 1. Jadi 1 akar 2. Jadi kalau 1 tidak usah ditulis, jadi hasilnya akar 2. Semoga mudah untuk kalian pahami contoh-contoh untuk merasionalkan penyebut bentuk A per akar B. Ada 3 buah contoh. Contoh merasionalkan penyebut bentuk C per A plus akar B. Lihat contoh soalnya, bagaimana merasionalkan 2 per 2 plus akar 3. Nah, kalian ingat itu akar sekawan dari A plus akar B, apa? Ya, betul, A min akar B. Maka ini sama, kalian kalikan 2 per 2 plus akar 3 dikali dengan akar sekawan dari penyebutnya. Jadi 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3.
Ini pokoknya yang berlawanan tanda ya. Kalau di sini plus maka akar sekawannya itu min, itu aja deh supaya mudah mengingatnya. Nah, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 2 dikali dengan 2 dikurang akar 3. Kemudian ini kalian ingat juga kalau bentuknya sama kemudian tanda berlawanan, cukup kalian kalikan depan dengan depannya ini, jadi 2 dikali 2 4 plus kali min kan min, akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, maka ini tinggal dibuka kurungnya, jadi 2 dikali dengan 2, kemudian yang berikutnya 2 dikali dengan negatif akar 3, maka hasilnya adalah 2 dikali 2 4, ini 2 dikali dengan negatif akar 3 itu adalah 2 akar 3, 4 dikurang 3 1. Kalau dibagi 1 berarti tetap dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 4 dikurang 2 akar 3. Kemudian contoh yang kedua. Rasionalkan bentuk 8 per 5 dikurang akar 21. Maka 8 per 5 dikurang akar 21 dikali dengan akar sekawannya dari ini adalah ya 5 ditambah akar 21 per 5 ditambah akar 21. Nah, tinggal sama prosesnya seperti nomor 1 tadi. 8 dikali dengan 5 plus akar 21 dibagi dengan 5 dikali 5 25, min dikali plus itu min, akar 21 dikali akar 21 itu adalah 21. Maka 25 dikurang 21 itu adalah 4. Nah, ini bisa kalian bagi, 8 dibagi 4 itu adalah 2. Nah, maka tinggal membuka kurungnya, mengalihkan satu per satu. Jadi 2 dikali 5 10, kemudian 2 dikali akar 21 itu adalah 2 akar 21. Selesai untuk contoh bagaimana merasionalkan bentuk C per A plus akar B. Nah, contoh yang terakhir itu merasionalkan penyebut bentuk C per akar A plus akar B. Perhatikan contohnya ini. Bukan akar 3 ya. Jadi negatif 3 per akar 6 plus 2 akar 7. Nah, ini bagaimana cara merasionalkannya. Yang kalian perhatikan itu adalah penyebutnya. Jadi akar 6 plus 2 akar 7 itu akar sekawannya apa? Iya, jadi akar sekawannya itu adalah akar 6 dikurang 2 akar 7 ya. Jadi ini sebenarnya mudah aja mengingatnya, tinggal bedakan tandanya saja. Kalau di sini positif maka akar sekawannya itu negatif, nanti kalau di sini negatif maka akar sekawannya itu adalah positif. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini tinggal kalian kalikan seperti mengalihkan pecahan seperti biasanya, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Jadi negatif 3 dikali dengan akar 6 dikurang dengan dengan 2 akar 7. Kemudian yang ini penyebut dikali penyebutnya, maka akar 6 dikali akar 6 itu adalah 6. Kemudian 2 dikali dengan negatif 2 itu adalah negatif 4 ya. Kemudian akar 7 dikali dengan akar 7 itu adalah 7. Nah, kita biarkan saja pembilangnya. Sekarang kita menghitung untuk penyebutnya. Maka 6 dikurang 4 dikali 7, ingat lebih kuat perkalian ya, maka 4 dikali 7 yang kalian hitung. Jadi 4 dikali 7 itu adalah 28. Maka hasilnya 6 dikurang 28 itu adalah negatif 22. Nah, ini sama-sama negatif, maka bisa kita merubah hasilnya negatif dibagi negatif menjadi positif ya. Nah, seperti ini. Sudah berubah nih bentuknya rasional, tapi untuk lebih menyederhanakan lagi kita boleh membuka kurungnya. Jadi kita kalikan masing-masing ke dalam, jadi 3 dikali
akar 6 itu adalah 3 akar 6, kemudian 3 dikali negatif 2 berarti negatif 6 akar 7. Nah, sudah selesai sampai di sini sudah rasional bentuknya. Jadi negatif 3 per akar 6 plus 2 akar 7 itu bentuk rasionalnya adalah 3 akar 6 dikurang 6 akar 7 per 22. Oke, kalian sudah belajar bentuk akar dari definisi, kemudian menyederhanakan dan mengoperasikan bentuk akar. Semoga mudah dipahami dan semakin membuat kalian menyukai matematika. Kali ini materi Ibu tutup dengan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.